Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik SMK Medland School. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari hakikat dari gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dan dihimpun oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa gereja adalah suatu persekutuan yang khas. Kekhasan itu nampak dalam sifat-sifat gereja yang dihidupi mulai zaman para rasul. 4 sifat itu adalah 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Keempat sifat gereja itu saling kait-mengait dan bukan merupakan sebuah rumus yang siap pakai, tetapi merupakan sebuah karakteristik atau kekhasan dari gereja yang harus terus-menerus diperjuangkan. Kita akan mulai membahas sifat gereja yang pertama, yaitu 1. Gereja yang tampak saat ini merupakan perwujudan tunggal Yesus Kristus yang dalam Roh Kudus tetap hadir di tengah manusia untuk menyelamatkan. Nah, kehendak tunggal ini merupakan ciri kesatuan gereja. Maka dari itu, kesatuan gereja pertama-tama dinyatakan dalam kesatuan iman, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus mengajak jemaat untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, dan digambarkan di sana sebagai satu tubuh. Sebagai satu tubuh dan satu roh, kita jemaat Kristiani sudah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu sendiri. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Dan kesatuan itu diaktualisasikan, diwujudkan dengan perayaan pemecahan roti yang satu dan sama. Kesatuan gereja tidak sama dengan keseragaman. Gereja Katolik dikatakan satu bukan karena kekompakan organisasi atau kerukunan sosial yang sifatnya lahiriah yang kelihatan. Kesatuan gereja nampak dalam kesatuan Injil Kristus yang diwartakan, dirayakan, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga kesatuan itu, Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul, supaya kolegialitas atau kesatuan persekutuan para rasul tetap satu dan tidak terbagi. Di dalam diri Petrus, Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap kelihatan. Jadi ketika melihat sekumpulan orang, para rasul yang diketuai oleh Petrus, di situ nampak kesatuan gereja. Dan pada zaman sekarang juga kesatuan umat Katolik yang digembalakan oleh Paus, dan itu merupakan kesatuan gereja yang nampak secara lahiriah. Kesatuan lahiriah gereja Katolik tidak hanya dilihat dari kepemimpinan Paus, tetapi juga kepemimpinan masing-masing uskup atau pemimpin gereja lokal yang menjadi asas dan dasar yang kelihatan dari kesatuan gereja itu sendiri. Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi di pihak lain harus disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan serta disempurnakan terus-menerus. Maka kesatuan iman mendorong semua orang Kristiani supaya mencari persekutuan dengan semua saudara seiman.
Sifat gereja yang satu terungkap dalam 3 hal. Yang pertama, nampak dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman ini bukanlah sebuah kesatuan yang statis, yang tetap, tetapi merupakan kesatuan yang dinamis, yang artinya harus senantiasa diperjuangkan. Kesatuan iman adalah prinsip kesatuan batiniah, kesatuan yang tidak kelihatan dari kesatuan gereja karena bersifat batin. Yang kedua, kesatuan gereja terungkap dalam kesatuan pemimpinnya atau kesatuan hierarki, di mana hierarki atau pemimpin gereja mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Kesatuan hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja, yaitu kesatuan yang kelihatan, di mana ada sekumpulan jemaat berkumpul di bawah pengembalaan seorang pemimpin, seorang paus, seorang uskup, dan secara lahiriah gereja nampak di sana. Dan yang ketiga adalah kesatuan dalam kebaktian dan hidup sakramental. Ini merupakan sebuah ekspresi simbolis dari kesatuan gereja itu sendiri. Jadi artinya begini, iman anggotanya sudah satu, lalu pemimpinnya juga satu, dan para umat mengungkapkan, mengekspresikan secara simbolis kesatuan gereja itu dalam rupa kebaktian dan kehidupan sakramental, kehidupan liturgi yang selama ini kita jalankan dalam hidup menggereja. Misalnya saja kalau kita melihat struktur dari perayaan Ekaristi di seluruh dunia itu sama. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri sifat gereja yang satu ini. Kita memiliki kesatuan iman terhadap Yesus Kristus. Kita memiliki kesatuan pimpinan, yaitu paus. Dan kita juga memiliki kesatuan dalam hidup bakti, hidup sakramental sebagai umat Katolik. Semoga lewat pembelajaran ini kita semua semakin bangga menjadi orang-orang Katolik dan terus memperjuangkan kesatuan gereja di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Tuhan memberkati kita semua.